lalu. Berikutnya Ibu akan mengecek daftar kehadiran kalian masing-masing. Ada 3 orang teman kalian yang tidak hadir ya. Oke, berikutnya pada minggu lalu kita telah belajar materi tentang apa anak-anak? Ya, jadi minggu lalu kita belajar tentang mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Siapa anak-anak Ibu yang bisa menjelaskan apa saja struktur teks anekdot? Saya, Bu. Ya, silakan Indana. Abstrak merupakan bagian awal teks anekdot yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks. Abstrak dapat disebut sebagai tahap pembukaan. Bagian ini sifatnya opsional. Orientasi adalah bagian teks yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang suatu peristiwa terjadi. Bagian ini mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Pada bagian ini juga yang menjadi penyebab timbulnya krisis atau konflik. Konflik merupakan bagian teks yang menunjukkan hal atau masalah yang unik dan tidak biasa yang terjadi pada orang yang diceritakan. Krisis dimaknai sebagai saat terjadinya ketidakpuasan atau kejanggalan. Jadi, pada bagian ini berisi kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Bagian ini juga dianggap sebagai inti dari peristiwa anekdot. Reaksi adalah bagian teks yang menerangkan cara menulis atau orang yang diceritakan dalam menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Reaksi itu berkenaan dengan tanggapan atau reaksi dapat berupa sikap menertawakan. Koda yaitu bagian akhir dari cerita unik tersebut yang menjelaskan simpulan tentang kejadian yang diceritakan oleh penulis. Koda sama dengan penutup, pertanda berakhirnya cerita. Nah, jadi tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kalian ya, bahwa struktur dan kaidah teks anekdot yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Selanjutnya, pada pertemuan yang ini kita akan belajar tentang menulis teks anekdot. Apakah kalian pernah menonton tayangan kritik yang mengandung unsur humor di dalamnya? Pernah ya. Tayangan seperti apa itu? Jadi kalau di Banjar itu juga ada seperti Madihin ya, Mahalabiyu dan lain sebagainya. Nah, itu juga merupakan bagian dari inspirasi kita yang bisa kita jadikan inspirasi nanti dalam menulis teks anekdot. Kalian saya minta untuk menulis teks anekdot. Apakah kalian bisa untuk menuliskan teks anekdot tersebut? Masih belum mengerti. Belum mengerti. Apa hal yang belum kalian mengerti? Saya, Bu. Ya. Saya tidak mengerti cara mengembangkan teks anekdot, Bu. Bagus. Jadi Novika Rahim tidak mengerti cara mengembangkan teks anekdot. Nah, mungkin ada juga teman-teman yang lain tidak mengerti hal yang sama seperti Novika Rahim. Selanjutnya, apalagi hal yang belum kalian mengerti selain daripada yang disampaikan oleh Novika tadi? Ya, silahkan Dila. Saya belum mengerti langkah-langkah menulis teks anekdot. Ya, jadi Ahmad Dila tidak mengerti langkah-langkah dalam menulis teks anekdot. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menulis teks anekdot sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya, baik dengan tulis maupun secara lisan. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Kemudian selanjutnya kita akan belajar dengan model pembelajaran problem based learning. Sebelum saya mulai, silakan kalian memperhatikan tayangan selanjutnya berikut ini. Saya lanjutkan. Nah, jadi ini anak-anak, tolong perhatikan salin PPT berikut ini dengan seksama agar menambah pemahaman kalian dalam pembelajaran menulis teks anekdot ini. Nah, ini ada pola penyajian teks anekdot. Dia ada pola narasi dan juga ada pola dialog. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk memberikan pengertian kepada dua hal ini? Saya, Bu.
Pola narasi adalah teks anekdot yang disajikan dalam bentuk naskah cerita yang berbentuk paragraf, dan pola dialog adalah teks anekdot yang disajikan dalam bentuk bahasa percakapan yang ditandai dengan tanda baca titik dua dan kalimat langsung. Nah, berikutnya di sini Ibu ada contoh dari pola narasi. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Sudah selesai dibaca anak-anak? Sudah. Ya, saya lanjutkan. Di sini ada contoh pola dialog. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Sudah selesai dibaca? Sudah. Selanjutnya di sini ada langkah menyusun teks anekdot. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Anak-anak, selanjutnya Ibu akan tayangkan video. Silakan kalian amati dengan seksama video tersebut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayangan video satu ini atau video yang barusan kita saksikan tadi isinya tentang apa? Siapa yang bisa menjawab? Video satu isinya tentang apa? Video pertama bertema tentang pendidikan moral, Bu, di mana dalam tayangan tersebut disebutkan ciri anak baik seperti membantu orang tua dan menabung, dan banyaknya anak baik dan banyaknya jumlah anak baik di Indonesia. Teman-teman kalian sudah menyampaikan terkait isinya, yakni berkaitan tentang pendidikan moral. Nah, sekarang Ibu mau tanya, contoh pendidikan moral itu apa? Ayo, siapa yang bisa membantu untuk menjawabkannya? Ya, silakan Indana. Contohnya membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan sekolah, disiplin, tanggung jawab, dan membantu orang tua. Baik, sekarang Ibu akan bentuk kalian menjadi kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari 5 orang ya. Baik anak-anak, sekarang kalian sudah membentuk kelompok. Ibu akan membagikan lembar LKPD dan silakan kalian diskusikan bersama dengan teman kelompok kalian terkait cara atau solusi yang akan kalian lakukan dalam menyelesaikan lembar LKPD yang Ibu bagikan tersebut. Silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian untuk menyelesaikan atau mencari solusi dalam menyelesaikan lembar LKPD tersebut.
moral yang akan kami tulis menjadi teks anekdot. Ya. Jadi nilai moral yang kalian pilih dalam kelompok ini apa? Kami akan menulis tentang kejujuran. Nah, ini ada lembar penilaian untuk kalian. Jadi sambil ibu berikan penilaian terhadap kedisiplinannya, aktifnya dalam kelompok, kerjasamanya dalam berkelompok, tanggung jawabnya, dan juga kreatifnya dalam memberikan ide dan gagasan terhadap kelompoknya. Jadi setiap kelompok sudah menentukan satu nilai moral yang akan ditulis ya? Ya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah menyelesaikan kerangka teks anekdotnya? Sudah. Berarti kalian sudah membuat teks anekdot juga ya? Bagus. Kalau sudah selesai, kita akan mempresentasikannya, oke? Oke. Ya, bagus. So, kita mulai dengan kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil teks anekdotnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman kalian sudah mempresentasikan teks anekdot yang mereka buat. Silakan teman-teman dari kelompok yang lain memberikan tanggapan. Saya Bu, Ya, silakan. penyampaiannya cukup bagus tapi terlalu cepat. Silakan kelompok 4 maju ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan teman-teman dari kelompok lain untuk memberikan tanggapan terhadap kelompok 4. Saya Bu, strukturnya sudah sangat bagus dan lengkap. Anak-anak, tadi setiap kelompok sudah mempresentasikan teks anekdot yang dibuat. Sekarang kita sudah masuk pada pembelajaran penutupnya. Nah, untuk menutup pembelajaran ini, kita sama-sama membuat simpulan dari apa yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Siapa yang bisa membuat simpulan tersebut? Saya Bu. Ya, silakan. 1. Pola pengembangan teks anekdot. 2. Langkah-langkah menulis teks anekdot. Kemudian 3. Menulis teks anekdot sesuai dengan isi atau topik dan strukturnya. Dalam pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kita telah tersampaikan, yakni menulis teks anekdot sesuai dengan isi dan strukturnya yang telah kalian buat dan presentasikan tadi di depan bersama dengan teman kelompok kalian, serta juga diberikan tanggapan oleh kelompok yang lainnya. Sebelum Ibu akhiri, ini Ibu akan membagikan lembar refleksi, di mana lembar refleksi ini Ibu harap kalian isi dan kemudian ini dapat Ibu gunakan untuk memperbaiki pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Sudahkah kalian menyelesaikan lembar refleksi yang Ibu bagikan? Sudah. Baik, berarti pembelajaran kita hari ini sudah selesai anak-anak. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang. Silakan satu orang untuk memimpin doa dan pulang.